menulis karya ilmiah. Simak video berikut ya. Sebelum kita memasuki ke materi karya ilmiah, tentu kita perlu mengetahui apa itu elemen, kemudian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi karya ini. Elemen pada materi karya ilmiah ini ada 3. Yang pertama yaitu membaca dan memirsa, kemudian ada menulis, dan yang terakhir yaitu ada berbicara dan mempresentasikan. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik itu mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca karya ilmiah tentang konservasi alam, serta mampu memahami sistematika penulisan karya ilmiah dan struktur karya ilmiah. Peserta didik juga mengenal ragam bahasa karya ilmiah, ejaan, tanda baca, dan koherensi antar kalimat dan paragraf, serta menulis karya ilmiah dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah. Selaras dengan hal tersebut, peserta didik juga mampu menyajikan dan mempresentasikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk karya ilmiah yang logis, sistematis, kritis, dan kreatif menggunakan aplikasi presentasi berdasarkan pemahamannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada materi ini itu ada 5. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami sistematika penulisan dan struktur karya ilmiah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah berdasarkan sistematikanya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ragam bahasa karya ilmiah, meliputi tanda baca, spasi antar kalimat, huruf kapital di awal kalimat, dan makna denotasi dan makna konotasi. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menulis karya ilmiah yang memenuhi kaidah kebahasaan karya ilmiah. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil dari penulisan karya ilmiah tersebut. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu terkait pengertian dari karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah sendiri yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta, melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Sedangkan menurut Laba dan Rinayanti 2018 menyebutkan bahwa karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penilaian, penelitian dalam bidang tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan dari karya ilmiah sendiri. Tujuan dari karya ilmiah sendiri tentunya sebagai wacana publik mengenai adanya suatu ilmu pengetahuan, yang mana khalayak umum itu akan mengetahui tentang ilmu baru dari tulisan yang kita tulis. Kemudian merupakan wahana bagi peserta didik atau penulis untuk menuliskan hasil penelitian secara terstruktur dan metodologis. Selanjutnya yaitu terkait bentuk dari karya ilmiah. Nah, di materi ini bentuk karya ilmiah itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu karya ilmiah semi formal dan karya ilmiah formal. Karya ilmiah semi formal itu meliputi laporan penelitian, kemudian ada makalah, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan karya ilmiah yang formal itu meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yaitu mengenai dari struktur karya ilmiah. Secara umum, struktur karya ilmiah itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, ada bagian isi, dan bagian akhir. Nah, di bagian awal ini terdapat susunannya juga, yaitu ada judul, kemudian ada nama penulis dan afiliasinya, kemudian ada abstrak dan kata kunci. Sedangkan pada bagian isi itu terdapat pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, analisis data, hasil, dan pembahasan. Dan yang terakhir, pada bagian akhir itu ada simpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka, dan ada lampiran. Akan tetapi, lampiran ini jika diperlukan saja, jika tidak diperlukan untuk dimasukkan pada lampiran. Akan tetapi, pada bentuk karya ilmiah tersebut
Tidak semuanya memiliki struktur yang ringkas seperti ini. Setiap jenis dari karya ilmiah itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Seperti contoh pada karya ilmiah yang berjudul Karakteristik Vegetasi Habitat Orangutan di Hutan Tepi Sungai Manamang, Kalimantan Timur. Pada bagian ini sudah tertera abstraknya, yaitu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai komponen vegetasi habitat orangutan yang meliputi keanekaragaman. Kemudian ada komposisi dan struktur vegetasi di hutan tepi sungai Manamang. Kemudian pada pendahuluan juga dijelaskan tentang uraian dari orangutan itu sendiri. Kemudian pada metode penelitian juga sudah disebutkan terkait waktu dan lokasi penelitiannya. Kemudian ada pengumpulan datanya menggunakan metode apa, kemudian analisis data. Dan pada hasil pembahasannya juga dijelaskan tentang keanekaragaman jenis. Kemudian ada juga komposisi vegetasi yang meliputi banyak sekali. Kemudian ada struktur vegetasinya. Kemudian ada fungsi vegetasi bagi orangutan. Dan yang terakhir yaitu pada bagian akhir itu meliputi kesimpulan. Kesimpulan juga sudah dijelaskan bahwa hutan tepi sungai Manamang itu merupakan hutan sekunder yang memiliki kerapatan dan basal area yang rendah. Kemudian juga dicantumkan sarannya dan ada ucapan terima kasih dan dapus juga sudah tertera. Materi yang kelima yaitu terkait karakteristik dari karya ilmiah. Di sini karakteristik karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama yaitu harus bersifat objektif, yang mana data itu disampaikan harus berdasarkan fakta. Kemudian kalimat yang digunakan juga harus menggunakan kata-kata yang lugas dan tidak personal. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah itu sering menggunakan kalimat yang pasif untuk menjaga objektivitasnya. Dan yang terakhir yaitu kata-kata yang digunakan itu lugas dan bermakna denotasi. Contoh selanjutnya yaitu pada karakteristik yang ketiga, yaitu menggunakan kata yang bermakna denotasi. Seperti yang kita ketahui bahwa makna denotasi sendiri yaitu makna yang harus sebenarnya, yang mana tidak boleh makna kias. Pada kata berperan itu memiliki makna denotasi ikut andil atau bertindak sebagai. Seperti contoh pada kalimat denotasi yaitu masyarakat di tepi laut Banda berperan aktif menjaga kebersihan pantai. Sedangkan makna yang bermakna konotasi seperti contoh Coki berperan sebagai dokter dalam drama komedi di sekolahnya. Lalu bagaimana langkah-langkah menulis karya ilmiah? Langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama yaitu menentukan topik. Dalam penentuan topik ini akan menentukan penentuan masalah yang akan diangkat sebagai karya ilmiah. Yang kedua yaitu menentukan tema. Tema ini akan mengerucutkan permasalahan dan memberikan batasan akan ruang lingkup dari topik yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka tulisan, agar tulisan yang dihasilkan itu dapat tersusun dengan rapi, teratur, dan sistematis. Kerangka tulisan ini juga akan membantu penulis untuk fokus pada pengumpulan materi maupun penelusuran sumber-sumber rujukan yang sesuai untuk pengembangan tulisan. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan materi tulisan. Dalam pengumpulan materi tulisan ini agar tulisan menjadi berbobot dan sesuai dengan kaidah keilmuan dengan rumusan masalah yang dibahas. Sejumlah teori dan data hasil pengamatan yang mendukung juga sangat diperlukan. Teori tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah maupun internet. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka tulisan menjadi bagian teks yang urut, utuh, dan jelas. Pengembangan kerangka tulisan ini juga
juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang sesuai untuk karya tulis ilmiah. Materi yang terakhir yaitu manfaat dari menulis karya ilmiah. Manfaat dari menulis karya ilmiah ini tentunya sangat banyak yang dapat didapat oleh peserta didik. Di antaranya yaitu melatih peserta didik untuk menganalisis suatu masalah secara sistematis. Kemudian peserta didik juga akan belajar untuk mencari dasar teori dan sumber rujukan yang akurat. Kemudian belajar melakukan observasi dan mengambil data yang berupa fakta. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, meningkatkan salah satu kemampuan bahasa yaitu berbicara saat berdiskusi dalam kelompok. Kemudian mengembangkan kemampuan bekerja sama dan bekerja tepat sesuai jadwal pengamatan atau penelitian, yang mana semua kemampuan ini akan diperlukan oleh peserta didik saat memasuki dunia kerja. Kesimpulan dari materi ini yaitu karya ilmiah sendiri, karya tulis yang mana dibuat berdasarkan data dan fakta melalui observasi dan pengamatan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada publik atau masyarakat luas. Kemudian bentuk dari karya ilmiah sendiri itu ada dua, yaitu karya ilmiah semi formal dan karya ilmiah formal. Kemudian struktur dari karya ilmiah sendiri itu ada tiga, yaitu terdiri dari bagian awal, kemudian ada bagian isi, dan yang terakhir yaitu bagian akhir. Selanjutnya karakteristik dari karya ilmiah itu ada tiga. Yang pertama yaitu harus bersifat objektif. Kemudian kata yang digunakan juga harus lugas, kemudian harus bermakna denotasi atau bermakna sebenarnya, dan menggunakan kalimat yang pasif. Di dalam menulis karya ilmiah juga terdapat langkah-langkah. Ada 5 langkah dalam menulis karya ilmiah, di antaranya yaitu menentukan topik, kemudian ada menentukan tema, menyusun kerangka tulisan, kemudian mengumpulkan materi tulisan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka tulisan menjadi bagian teks yang utuh dan jelas. Kemudian ada manfaat dari menulis karya ilmiah sendiri. Dan manfaat dari menulis karya ilmiah sendiri tentunya sangat banyak yang diperoleh. Di antaranya yaitu dapat melatih peserta didik untuk menganalisis suatu masalah secara sistematis. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dapat mengambil ilmu dari video ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.